Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga semuanya diberikan nikmat sehat, iman, dan Islam. Mari kita belajar mengupas kembali keteladanan Rasulullah SAW periode Mekah. Tentunya sudah dipelajari dan semuanya tahu mungkin dari TK, SD, SMP, sampai SMA, SMK. Kita ulas kembali agar iman kita tumbuh dan berkembang. Peta konsep yang akan kita pelajari untuk kali ini adalah sejarah dakwah di Mekah dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Sangat simpel, insya Allah nanti kita pahami bersama. Sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekah sebelum Rasulullah diutus. Inilah kondisi yang terjadi di Mekah, masyarakat Arab jahiliyah atau dalam kebodohan. Ada beberapa bidang, yaitu agama, moral, dan hukum. Dalam bidang agama, keyakinan mereka sudah menyimpang jauh dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti mengundi nasib, menyembah berhala, menyembah baru, menyembah batu, tahayul, khurafat, serta menyembah benda-benda langit, menyembah api. Di bidang moral atau sosial, kondisi masyarakat Mekah khususnya dan Arab pada umumnya sama. Perlakuan kepada kaum wanita tidaklah manusiawi. Haknya tidak diakui, mereka ditindas dan dikebiri oleh hukum adat yang buruk. Ketika seorang bayi perempuan lahir, wajah seorang ayah murung, serasa dilanda kesedihan yang sangat mendalam. Hal ini karena sang ayah tahu bahwa harus mengubur hidup-hidup bayi tersebut. Sang ayah harus membunuh anaknya dengan cara membenamkan wajah bayi perempuannya ke dalam gundukan tanah. Keyakinan mereka sudah menyimpang jauh dari ajaran tauhid yang diajarkan Nabi Ibrahim. Kebiasaan mereka adalah berjudi, minuman keras, berzina, membunuh, perbudakan, kebiasaan buruk terhadap wanita. Di bidang hukum, kabilah yang kalah akan menjadi budak dari kabilah yang memenangkan pertempuran. Itulah sedikit sejarah dari Rasulullah sebelum diutus kaum Quraisy atau di Mekah. Pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, 13 tahun sebelum Hijriah. Wahyu pertama yang diturunkan kepada beliau adalah Al-Quran. Surah Al-Alaq ayat 1-5 pada malam 17 Ramadan ketika Nabi beruzilah di Gua Hira. Wahyu yang kedua adalah Al-Mudaththir 1-5. Hai orang yang berselimut, bangunlah dan beri peringatan, agungkanlah nama Tuhanmu dan sucikanlah pakaianmu serta jauhilah perbuatan dosa. Setelah turun wahyu yang kedua sebagai isyarat Nabi untuk berdakwah, adapun tahapan Nabi berdakwah antara lain
berdakwah untuk keluarga sendiri. Keluarga dekat merupakan orang yang menjadi incaran pertama dakwah Nabi. Wajar apabila tahapan pertama dakwah beliau adalah mengajak para anggota keluarga dan para sahabat terdekat supaya memeluk agama Islam. Yang kedua, Baitul Arqam. Proses dakwah selanjutnya dengan cara berkumpul di sebuah rumah, yaitu rumah Arqam bin Abil Arqam. Rumah ini dijadikan base camp dakwah Nabi. Setelah orang-orang sedikit demi sedikit masuk Islam, mereka diberikan pencerahan pendidikan secara langsung oleh Nabi. Disinilah proses pendidikan Islam berlangsung pada masa Nabi. Dengan seiringnya bertemu dan berkumpul di rumah tersebut, maka keimanan dan pemahaman agama Islam semakin kuat di kalangan orang-orang Islam. Kemudian, dakwah selanjutnya di masyarakat umum. Merasa dakwah keluarga berjalan dengan lancar, maka Nabi berdakwah ke masyarakat umum. Rasulullah mengundang dari keluarga Bani Hashim di rumahnya. Mereka datang memenuhi undangan sekitar 45 orang. Di undangan itu, tokoh Quraisy yang bernama Abu Lahab menentang dengan keras. Selanjutnya, dakwah yang selanjutnya pada suatu tempat ada Bukit Sofa. Rasulullah mengundang kembali mereka dengan keras. Semua kabilah dipanggil sehingga mereka berbondong-bondong untuk mendatanginya. Akan tapi dari panggilan dan peringatan tersebut mereka tidak memberikan reaksi apapun dan pergi berpencar. Hanya ada satu tokoh, yaitu Abu Lahab, mengucapkan kata-kata yang kasar. Ajaran Islam periode Mekah yang diajarkan Rasulullah yang utama adalah keesaan, tauhid kepada Allah Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa pencipta dan memelihara alam semesta adalah Allah Ta'ala. Beribadah hanya selain kepada Allah Ta'ala termasuk syirik yang hukumannya haram dan dosa yang paling besar. Sesuai dengan Quran surat Al-Ikhlas 1-4. Ajaran yang kedua adalah kesucian jiwa. Kesucian jiwa diperoleh ketika menjaga keimanan dan ketakwaan disertai menghindari perbuatan dosa. Kemudian persaudaraan dan persatuan. Tidaklah dianggap beriman orang yang muslim di antara kamu sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan Ahmad. Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang yang pertama menyambut ajakan Rasulullah SAW adalah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang diajak Abu Bakar radhiyallahu anhu yang masuk Islam adalah Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Dakwah terang-terangan. Tahap-tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan adalah sebagai berikut. Mengundang kaum muslimin Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka masuk Islam. Rasulullah mengumpulkan penduduk kota Mekah yang tadi sudah kita bahas. Kemudian untuk berkumpul di Bukit Sofa untuk berdakwah kepada kaum Quraisy, tetapi kebanyakan menolak.
Kemudian Rasulullah SAW menyeru umat-umat luar penduduk kota Mekah. Itulah dakwah daripada strategi Rasulullah secara terang-terangan. Reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW, yaitu menganiaya para pengikut Nabi. Contohnya Bilal bin Rabi'ah, ya budak dari Umayyah bin Khalaf yang dijemur di bawah sengatan matahari di tengah padang pasir. Bilal hanya bisa mengatakan ahad, ahad, artinya Esa, Allah itu satu. Kemudian Abu Bakar melihat siksaan tersebut, kemudian dibeli dan dimerdekakan. Itulah keimanan zaman dulu, yang ingin memperjuangkan masuk Islam, sampai-sampai nyawa pun siap ditaruhkan. Sekarang bagaimana dengan kalian? Kemudian reaksi kaum kafir mencela dan menghardik Nabi. Pada saat Rasulullah hendak memasuki Masjidil Haram, beliau menyaksikan kaum Quraisy sedang menyembah berhala. Kemudian Rasulullah menasihati mereka agar mereka kembali ke agama bapak mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mendengar nasihat itu, bukannya mereka taat, malah menentang dan mengatakan menghina Nabi sebagai tukang sihir. Reaksi kaum kafir Quraisy selanjutnya adalah menyuruh pamannya Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi. Reaksi selanjutnya adalah menganiaya terhadap Nabi. Merasa belum berhasil menghentikan dakwah Nabi, maka kaum Quraisy berusaha menganiaya Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah di Masjidil Haram hendak menjalankan sholat, dan saat sujud Abu Jahal membawa batu besar hendak dihantamkan kepala Rasulullah. Akan tetapi tiba-tiba pertolongan Allah datang, badan Abu Jahal gemetar, hatinya ketakutan. Akhirnya diurungkan niat tersebut. Reaksi yang selanjutnya memboikot makanan dan minuman. Dalam hal ini, kaum kafir Quraisy tidak melakukan transaksi berupa makanan dan minuman dengan kaum muslimin. Akibat dari boikot itu, penyebabnya kaum muslimin mengalami kelaparan, bahkan ada yang tidak kuasa untuk duduk. Selanjutnya, reaksi kaum kafir Quraisy memboikot terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib, termasuk dari keturunan Rasulullah SAW. Peristiwa penting daripada dakwah Rasulullah SAW saat di Mekah, yaitu Amul Husni. Yang pertama, yaitu tahun kesedihan meninggalnya istri dan paman Rasulullah SAW yang membela perjuangan beliau. Sehingga di tahun inilah Rasulullah sangat sedih. Kemudian dari kesedihan itulah Allah memberikan kegembiraan untuk melakukan Isra dan Mi'raj, melakukan perjalanan taur atau wisata dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke langit ke-7, lalu ke Sidratul Muntaha menuju Baitul Ma'mur, lalu menghadap Allah, mendapat oleh-oleh yang melakukan sholat 5 waktu. Itulah perjalanan Isra Mi'raj secara singkat untuk menghibur Nabi agar Nabi tambah mantap imannya dan tambah kuat untuk berdakwah. Peristiwa penting yang ketiga yaitu hijrah ke Habsyi. Karena banyaknya siksaan dan intimidasi, Rasulullah memerintahkan untuk kaum muslimin hijrah ke Habsyi tahun yang kelima kenabian atau 615 Masehi. Rombongan pertama kali yang berangkat sebanyak 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Kemudian disusul oleh rombongan berikutnya 100 orang. Di antaranya Utsman bin Affan beserta Ruqayyah istrinya, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Ja'far bin Abi Thalib. Peristiwa ini
Walaupun banyak gangguan dan ancaman dan siksaan menimpa Rasulullah, akan tetapi beliau tetap tinggal di Mekah untuk berdakwah. Sehingga yang melakukan hijrah hanya kaum muslimin lainnya. Rasulullah tetap tinggal di Mekah untuk melakukan misi dakwahnya. Peristiwa yang penting keempat, Baitul Aqabah. Tempat untuk berdakwah, salah satu ikrar untuk memeluk Islam. Baitul Aqabah ini terjadi kurang lebih 2 kali. Pada waktu datangnya 12 orang penduduk Yasrib yang menemui Nabi di Aqabah, di tempat ini mereka berikrar kepada Nabi yang kemudian dikenal dengan perjanjian Aqabah 1 atau Aqabah Baitul Aqabah 1. Isi perjanjian itu bahwa orang Yasrib berjanji kepada Nabi untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpat dan memfitnah, baik di belakang atau di depan. Jangan menolak perbuatan kebaikan. Siapa saja yang mematuhi akan mendapat pahala surga. Dan kalau ada yang melanggar, persoalannya kembali kepada Allah. Kemudian, pada tahun 622 Masehi, orang Yasrib datang lagi ke Mekah dengan jumlah 75 orang. 2 diantaranya perempuan. Kesempatan ini digunakan Nabi untuk menemui mereka secara rahasia kepada pemimpin mereka. Tempat pertemuan ini masih sama, yaitu di Aqabah pada malam hari Tasyrik. Nah, ini Nabi ditemani paman Abbas bin Abdul Muthalib yang masih memeluk agama nenek moyang. Pertemuan yang kedua dikenal dengan perjanjian Aqabah 2 atau Baitul Aqabah 2. Pada malam itu mereka berikrar kepada Nabi sebagai berikut. Kami berikrar bahwa kami sudah mendengar dan setia di waktu suka dan duka, di waktu bahagia dan sengsara. Kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada, dan di jalan Allah ini kami tidak gentar terhadap ejekan dan celaan siapapun. Substansi dakwah Nabi SAW, yaitu menyeru kepada agama tauhid, agama Allah, Tuhan itu satu. Yang kedua, memperbaiki akhlak masyarakat dari kejahilan, kebodohan, ini akhlakul karimah. Yang ketiga, menegakkan persamaan hak dan derajat. Tadinya antara laki dan perempuan berbeda, budak dan yang merdeka disamakan hak dan derajatnya. Keteladanan Nabi SAW dalam berdakwah yang harus kita ikuti dalam keteladanannya adalah berlaku sabar, selalu optimis dalam melakukan dakwah, pemberani, jujur, tabligh, amanah, fatonah. Sudahkah Anda cinta pada nabimu yang memperjuangkan Islam untukmu? Apa yang diberikanmu padanya seandainya ia di dekatmu? Sudahkah nabimu senyum padamu saat ini pada perjuangan agamamu? Renungkanlah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.